Oke, jadi Jasmine, apa yang akan kita lakukan ini? Jadi di sini kita akan melihat yang pertama dari bentuk keluaran atau gelombang keluaran dari inverter. Ada berapa inverter yang akan kita periksa? Yang pertama yang ini yang PSW atau pure sine wave. Yang kedua ada yang keluarannya square wave. Oke, yang ini sebenarnya tidak ada keterangan, apakah dia tipe PSW atau MSW. Jadi inverter itu ada dua jenis, atau begini, inverter itu ada yang bisa kita nilai dari kualitas tegangannya. Nah, tegangan yang bagus, kualitas inverter yang bagus jika tegangannya bagaimana? Jika tegangan keluarannya berbentuk sinusoidal. Nah, sinusoidal artinya nilai kualitasnya bisa dinilai dari nilai Dilihat dari THD-nya rendah. THD yang rendah. Nah, sebaliknya kalau inverternya kualitas tegangannya jelek, berarti output gelombangnya nanti bentuknya Bisa kotak atau tidak sinusoidal. THD-nya relatif tinggi atau besar. yang akan kita periksa yang mana dulu nih? Yang pertama yang ini Oke, ini tidak ada keterangan apakah inverternya ini tipe apalagi tadi? MSW atau PSW. Jadi ini bisa kita cek nih bagaimana kualitasnya. Ini inputnya 12 volt ya. 12 volt. Nah, di sini kita menggunakan apa nih? inputnya kita Power pakai supply ya, supply DC. Ini untuk apa? Ini untuk kita measuring set atau untuk mengukur THD-nya. Nah, jadi salah satu ukurnya untuk mengukur THD. Nanti kita lihat juga bagaimana bentuk gelombang dari tegangan outputnya. Dengan osiloskop. Oke, coba jelaskan rangkaiannya. Jadi ini power supply DC ke Pertama ke inverternya, ke supply input untuk inverter. Nanti output dari inverter akan kita hubungkan dengan ini digital measuring set ini untuk melihat THD-nya. Yang sebagiannya juga dihubung ke osiloskop untuk melihat bentuk gelombangnya. Jadi probe dari osiloskop ini dihubungkan ke output dari inverter ya. Jadi ini paralel ini. Oke, coba dinyalakan, kita lihat. Ini butuh tegangan 12 volt untuk inverter yang pertama. Oke, sudah cukup. Lihat THD-nya berapa, Jasmine? Di sini 52%. 52%. Jadi alat ukur ini 3 fasa ya, 3 fasa, cuma untuk kasus kita ini 1 fasa dan kita menggunakan L1 ya. L1 di situ terlihat THD tegangannya 52%. Nilai RMS tegangannya coba Jasmine berapa volt? Oke. Ini 216 volt dan THD-nya tadi sekitar 52%. Kita lihat bentuk tegangannya. Tekan zoomnya Jasmine. Oke, di sini terlihat bentuk tegangannya kotak-kotak ya. Kotak-kotak, cuma ada bagian yang hilang itu ya. Kalau nggak salah ini dikenal dengan istilah square wave with voltage cancellation. Jadi ada bagian yang hilang. Coba tekan zoomnya Jasmine. Oke, ini osiloskopnya ini tidak bisa melingkupi keseluruhan bentuk gelombangnya ya. Jadi ada bagian yang terpotong nih, bagian atasnya nih. Ini tidak kelihatan, jadi sebenarnya di sini masih ada. Yang jelas ini bentuk gelombangnya bukan sinusoidal dan THD-nya tadi sekitar 50%-an. Nah, jika kita lihat di sini di keterangan inverternya juga di sini tidak ada keterangan nih bagaimana kualitas tegangannya. Oke, kita akan lanjut dengan inverter yang kedua. Ini tadi sudah kita bongkar karena fuse-nya terputus, sudah kita ganti fuse-nya. Coba Jasmine disambungkan. Kita lihat dulu untuk inverter yang kedua. Di sini ada keterangan pure sine wave
artinya outputnya ini merupakan sinusoidal. Nah, ini akan kita cek betul atau tidak. Kalau betul berarti THD-nya kecil dan bentuk tegangannya nanti akan mendekati sinusoidal murni. Nah, inverter ini butuh tegangan input sebesar, mana tadi Jasmine tutupnya? Jadi butuh tegangan input sebesar 48 volt ya. 24 volt. Oke, coba disambungkan. Jadi ini terminal outputnya, kita atur tegangannya sampai 24 volt. Oke, ini sudah menyala. Kita lihat terlebih dahulu berapa nilai THD tegangannya. Ini THD tegangannya sangat baik, pembacaan alat ukurnya di sini THD-nya sebesar 0 ya, artinya jika kita ukur dengan osiloskop, oh ini kayaknya masih jalan-jalan, ini alat ukurnya ya 0 ya. Artinya jika kita ukur dengan osiloskop maka bentuk tegangannya mendekati sinusoidal. Nah, ini adalah tampilan tegangan outputnya. Oke, jadi dari hasil pembacaan osiloskop sini terlihat bahwa bentuk tegangannya ini mendekati sinusoidal murni, tetapi sebenarnya masih ada riak, masih ada cacat, tetapi cacatnya relatif kecil. Jika kita perhatikan bagian ini, sini masih ada cacat gelombang, tetapi ini nilainya relatif sangat kecil karena ini bentuknya mendekati sinusoidal. Dan sesuai dengan nilai THD yang ditunjukkan pada alat ukur ini juga nilai THD-nya relatif sangat kecil, atau pembacaan alat ukurnya di sini THD-nya ini sekitar 0%. Jika kita lihat nilai RMS-nya, coba Jasmine nilai RMS tegangannya. Oke, 224 volt. Jadi ini tegangan outputnya 224 volt. Mana tadi yang satu? Ini dibalik tolong. Oke. Nah, oke, jadi dari kedua inverter ini tentunya inverter yang warna hitam ini kualitasnya lebih baik dibanding inverter yang warna putih. Oke, sekian dan terima kasih atas bantuannya Jasmine. TA-nya kapan divideokan Jasmine? Ini TA saudara Jasmine ya, bekerja sama dengan Nopriansa. Jadi ini fungsinya untuk mengukur arus, tegangan, daya, faktor daya, kemudian bisa diakses lewat web. Nah, untuk webnya nanti fungsinya untuk pengisian token atau energi listrik. Jadi ini bisa diandaikan seperti KWH prabayar ya. Bisa diisi token, juga bisa dimatikan, listriknya bisa dimatikan melalui web. Cuma ini nggak tahu ini videonya kok nggak jadi padahal sudah sidang. Videonya akan menyusul beberapa setelah video yang itu. Alat apa saja di sini? Yang pertama di sini ada untuk pembacaan arus dan tegangannya. Ada rangkaian untuk mengubah dari bentuk tegangan yang gelombangnya masih sinusoidal diubah menjadi square wave, dan arus yang sinusoidal menjadi square wave. Yang kemudian dari square wave ini akan ke Arduino atau USB untuk mencari nilai faktor dayanya. Kemudian kok di sini ada kapasitor?
Untuk yang kapasitor ini digunakan untuk perbaikan faktor daya, yaitu dengan menyambungkan kapasitornya ke terminal atau ke beban, yang mana kapasitor yang akan tersambung itu sesuai dengan besar daya reaktif yang dibutuhkan oleh beban. Oke, jadi kapasitornya untuk perbaikan faktor daya. Di sini menggunakan rangkaian op-amp ya. Op-amp. Ini op-amp jenis LM324. Kemudian di sini ada sensor tegangan, ada sensor arus. Nah, ini sensor arusnya pakai klem. Oke, kita tunggu saja penjelasan dari yang bersangkutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.